Pemirsa yang saya muliakan, pada hakikatnya seorang hamba itu tidak memiliki alasan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kisah hikmah dari seorang ulama besar yang hidup di abad kedua Hijriyah, yakni Syekh Shakik Al-Balkhi. Suatu hari Syekh Shakik Al-Balkhi didatangi oleh seorang pemuda. Berkata pemuda tadi kepada Syekh Shakik Al-Balkhi, "Ya Syekh, inna qalbi qas. Inni uqbil ala al-ma'asi wa ma uqbil ala al-ta'at. Fa'idhni mau'izatan la ya'udhur bi ahadin ba'dah." Ya Syekh, sesungguhnya hatiku sedang keras. Aku tidak ingin taat, aku ingin maksiat. Untuk itu, hai Syekh, berikanlah aku sebuah nasihat yang dengan nasihat tersebut, aku tidak lagi memerlukan dari yang lainnya. Berarti ini pemuda jujur. Dia tidak ingin terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Maka didatangilah seorang ulama untuk mendapatkan irsyad, nasihat agar ia terpelihara dari hawa nafsunya. Maka berkata Syekh Shakik Al-Balkhi kepada pemuda tadi, "Idza aradta an ta'sillah wa 'azamta 'ala al-ma'siyah fakhruj min ardillah. Idhhab ila ardin laysat lillah hatta ta'si ghairal 'aibin 'alaik." Jika kau hendak melakukan kemaksiatan kepada Allah, padahal kau tinggal di buminya Allah, kau keluar dari buminya Allah. Kau cari tempat yang bukan milik Allah. Maka berkata pemuda tadi, "Ya Syekh, ila aina adhhab? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara." Ya Syekh, kemana aku hendak pergi? Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Seluruhnya adalah milik Allah. Artinya hadirin, ini pemuda tidak mendapati suatu tempat kecuali milik Allah. Karena gambarannya, kalau ada seorang asing datang ke rumah kita, dia melakukan suatu hal yang membuat kita jengkel, yang membuat kita murka, pantaslah ini orang untuk kita usir dari rumah kita. Kita ini tinggal di buminya Allah. Hatta kita ke bulan, kita maksiat di bulan pun tak pantas, karena bulan pun milik Allah. Tidak ada sesuatu apapun kecuali seluruhnya adalah milik Allah. Maka berarti persyaratan yang diajukan Syekh Shakik Al-Balkhi ini tidak dapat dijalani, dilakukan oleh si pemuda tadi. Beliau pun memberikan syarat yang kedua dari nasihatnya. "Idza aradta an ta'sillah wa 'azamta 'ala al-ma'siyah wa anta taskun fi ardillah fala ta'kul min rizqih." Jika kau hendak melakukan kemaksiatan kepada Allah, padahal kau tinggal di buminya Allah, kau jangan makan rizkinya Allah. Berkata pemuda tadi, "Ya Syekh, min aina rizq illa min Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Ya Syekh, dari mana rizki kecuali dari Allah? Dan mengutip ayat Al-Quran, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dan tidaklah makhluk hidup yang ada di atas permukaan muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Berkata lagi Syekh Shakik Al-Balkhi untuk syarat yang ketiga, "Idza aradta an ta'sillah wa 'azamta 'ala al-ma'siyah wa anta taskun fi ardillah wa ta'kul min rizqih, idhhab ila makanin la yaraka fih." Ini syarat yang ketiga. Kau pergi ke satu tempat yang Allah tidak melihat, kau berbuat maksiat. Maka berkata pemuda tadi, "Ya Syekh, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu." Ya Syekh, kemana aku hendak pergi?
Dia mengutip ayat Al-Quran, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Yakni yang artinya, tidaklah dari pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Tidaklah dari pembicaraan rahasia antara 5 orang melainkan Allah yang keenam. Tidaklah yang lebih sedikit atau yang lebih banyak, melainkan Allah Ta'ala senantiasa bersama mereka, dimanapun mereka berada. Maka, hadirin, pemirsa sekalian, berkata Syekh Syakik Al-Balkhi, "Ama tastahi min maulak, taskun fi ardi, wa ta'kul min rizki, wa anta ta'lam anna Allah yarak." Tidakkah kau malu pada Tuhanmu? Kau tinggal di buminya Allah, kau makan rizkinya Allah, dan kau bermaksiat, Allah melihat. Ini syarat yang keempat, yang terakhir. Nanti bila mana Israel datang padamu, kau katakan padanya, "Ya Israel, janganlah datang sekarang ini. Aku belum siap untuk dicabut nyawaku sekarang." Katakan demikian. Akhirnya menyerahlah si pemuda tadi. Ia berkata, "Kafa ya Syekh. Cukup wahai Syekh." Fataba ar-rajul wa raja'a ila Allah. Bertobatlah pemuda tadi. Ia tidak jadi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena memang pada hakikatnya tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan kedurhakaan, kemaksiatan. Karena kita hanyalah hamba Allah. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Allah yang mencurahkan segala nikmat. Allah yang memberikan kita sehat. Allah yang memperhatikan segala gerak-gerik tingkah laku kita. Dan Allah bebas berkehendak. Kapanpun diperintahkan kepada malaikatnya, yakni Israel, untuk mencabut ruh kita, tentu akan diperintahkan kepadanya. Demikian hadirin, semoga nasihat yang singkat ini dapat bermanfaat. In uridu ila al-islam mastata'tu wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.